Baik, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Guru Kreatif Kabupaten Samosir. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat web blog gratis yang kita peruntukkan nanti sebagai web blog pribadi kita untuk pembelajaran secara online. Yang pertama-tama tentu kita juga harus mempunyai akun Gmail ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai akun Gmail, berarti kita sudah bisa mendaftar untuk membuat web blog gratis. Caranya kita buka browser kita, kemudian kita klikkan blogger.com ya. blogger.com. blogger.com. Nah, di sini kita ada menu sign in ya. Nah, ini kalau sudah kita punya akun Gmail. Nah, kalau kita belum punya, maka kita create your blog. Nah, kemudian kita akan mendaftar atau masuk melalui akun Gmail. Nah, contohnya saya punya akun Gmail, Guru Kreatif, masukkan passwordnya. Baik, Bapak Ibu, di sini sudah saya punya akun Gmail. Akun blog. Nah, untuk membuat blog yang baru tinggal klik blog baru. Kemudian dibuatkan judulnya di sini. Misalnya saya buat judulnya Guru IPA Samosir ya. Nah, kemudian alamatnya nanti Guru IPA Samosir. Coba saya klik di sini apakah alamat blognya ini tersedia. Nah, ini tidak tersedia, maka saya akan ganti ya. Guru IPA Samosir 1 misalnya saya buat. Nah, ini belum ada. Kemudian kita pilih temanya sederhana saja dulu. Kemudian buat blog. Nah, baik Bapak Ibu, blog kita sudah berhasil kita buat. Kalau kita lihat blognya, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini akan kita desain blognya. Yang pertama adalah kita desain headernya dulu. Caranya sebelumnya ini ya semua menu-menu yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah postingan. Postingan ini adalah membuat postingan. Nah, ini untuk membuat postingan baru kita tinggal tambah ini ya Bapak Ibu ya. Nah, maka kita bisa membuat judul postingan kita dan menuliskannya di kolom ini. Nah, kemudian ada statistik. Statistik ini nanti untuk melihat aktivitas blog kita, siapa pengikut, berapa orang yang sudah melihat blog kita. Nah, kemudian komentar. Nah, kemudian halaman. Nah, kita masuk dulu ke tata letak. Nah, di dalam tata letak ini kita mau mengatur tampilan dari blog kita. Yang pertama kita atur dulu headernya ya. Nah, karena headernya tadi ini masih polos,
Coba kita ganti headernya ini dengan gambar. Kita buat deskripsinya, misalnya guru IPA C Kabupaten Samosir. Ini saya pilih gambarnya, gambar headernya ya. Nah, sebisa mungkin gambar headernya itu dipilih atau dibuat, kita kreasi menggunakan Photoshop atau Microsoft Paint. Nah, atau header yang bisa kita unduh dari internet. Nah, resolusinya atau dimensinya 980 x 180 ya, dan size-nya itu diusahakan kurang dari 100 KB. Nah, coba kita upload header yang sudah saya siapkan ini. Oke, di balik judul ada keterangan ya. Kita klik ini, kemudian kita simpan. Nah, coba kita masuk ke blog, kita refresh. Oke Bapak Ibu, ini headernya sudah berganti ya. Nah, sekarang kita mau mendesain blognya itu, menambah halamannya. Kita klik cara tambah gadget. Nah, di kolom ini akan kita buat halaman. Oke, halaman. Nah, halaman belum ada kita buat Bapak Ibu ya. Nah, supaya ada halamannya, kita klik sini halaman. Ya. Halaman pertama itu adalah, nah, kita klik tambah di sini. Halaman pertama kita buat adalah profil. Baik, nanti di halaman profil ini bisa kita tuliskan biodata kita ya. Misalnya saya buat ini biodata. Biodata. Nah, biodata ini saya tampilkan adalah gambar saya. Nah, untuk memasukkan gambar, kita tinggal klik saja ini, isipkan gambar, lalu upload foto dari komputer. Oke, misalnya gambar yang saya pilih ini, langsung saja saya tarik. Baik, gambarnya sudah muncul. Nah, gambar ini kita buat rata tengah, bisa juga rata kiri. Nah, gambar ini juga bisa kita atur ukurannya ya, besar atau sedang atau kecil ya, tergantung selera kita Bapak Ibu. Nah, kita bisa membuat di sini biodata yang antara lain nama. Datanya kita buat seperti ini, lalu kita simpan. Kita simpan.
lalu kita publish. Baik, selanjutnya coba kita buat dulu label. Cara membuat label adalah kita masuk ke postingan. Baik, kita buat label yang baru. Misalnya label ini nanti adalah berupa kantong-kantong dari postingan kita. Misalnya labelnya di sini adalah materi pembelajaran. Nah, ini judul materi misalnya ya. Judul materi. Di sini judul materi pembelajaran IPA kelas. Langsung judul aja ya, besaran dan satuan. Saya buat labelnya di sini. Labelnya materi pembelajaran. Kemudian saya konfirmasi. Saya buka lagi, saya buat label yang lain lagi. Bank soal. Kemudian saya kirim. Oke, saya buat lagi publish yang baru ya, publish yang baru. Saya buat labelnya adalah bank soal. Judulnya belum saya buat ya, karena belum ada saya publish. Simpan lalu kirim. Saya buat lagi postingan yang baru. Saya tambahkan misalnya galeri. Saya simpan. Nah, satu lagi saya buat label makalah. Baik, ada 4 label yang saya buat. Nah, saya ingin memunculkan label ini di dalam blog saya ya. Di sini belum muncul labelnya, belum ada muncul. Nah, untuk memunculkan, saya kembali ke tata letak. Kemudian, nah, saya ingin munculkan label di sebelah kiri.
nanti halaman di sini. Oke, saya mencukupi label. Nah, ini dia labelnya. Ya, ini pilih label yang ada, kemudian kita klik edit, kita centang semua labelnya, selesai, lalu disimpan. Maka kalau kita refresh, labelnya sudah ada muncul di sini ya. Nah, kita mau membuat di sini halamannya ya. Caranya adalah kita klik tambah gadget ini. Nah, kemudian kita masuk ke halaman. Ini dia halaman. Nah, di halaman ini nanti kita klik beranda, lalu profil, lalu kita tambahkan halaman yang baru, halaman eksternalnya. Bisa kita buat adalah misalnya halamannya itu pertama adalah galeri. Nah, kita masukkan link eksternalnya, kita buka galeri, klik galeri di sini, kemudian kita ambil URL-nya, lalu kita paste, simpan. Oke, sudah ada 3 halamannya di sini ya. Kita tambahkan lagi, namanya adalah bank soal. Kita ambil galerinya bank soal, labelnya maksudnya ya, bank soal, lalu kita copy, kita pastekan ke URL tadi. Oke, di sini URL pantau dan oke, sudah ada 4. Nah, kita tambahkan satu lagi lah ya, yaitu bahan ajar saja ya, bahan ajar ini kita masukkan materi pembelajaran ya. Kita ambil URL-nya, lalu kita paste di sini. Baik, lalu kita simpan semua. Nah, coba kita masuk ke blok ini, lalu kita refresh dulu ya, refresh. Baik, Bapak Ibu, sudah ada 4 halamannya di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur blok ini, tata letaknya. Yang pertama adalah kita masuk ke tema. Nah, di sini kita bisa memilih tema-tema yang sudah disediakan ya. Nah, untuk selanjutnya bisa kita pilih ini, tapi kita pakai tema yang sederhana saja dulu. Nah, kita ingin mendesainnya. Yang pertama adalah gambar latar ya. Nah, bisa kita buat gambarnya yang sudah disiapkan oleh blog. Bisa kita pilih ini, ada menu-menunya ini ya. Misalnya karena blog kita tentang sains ya, kita pilih yang sains saja. Misalnya yang ini ya, kita pilih. Selesai, maka backgroundnya sudah berubah. Nah, kita sesuaikanlah lebarnya isi blog kita ya. Kita bisa perbesar sedikit supaya sama dengan gambar
feedernya ini ya, biar sesuai ya. Nah, kemudian pinggirannya ini belahannya bisa kita sesuaikan. Yang sebelah kanan kita perkecil ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah tata letaknya, ini bisa kita rubah-rubah. Ya, selanjutnya adalah mengatur letak tulisan ya, warna teks tulisan bisa kita pilih ini sesuai selera kita. Kemudian judul blog, karena sudah ada judul blog di sini, bisa kita hapus ini nanti atau tetap kita buatkan ya. Kemudian warna dari deskripsi blog, ya bisa kita atur ya. Nah, kemudian mengatur lamannya ini ya, nah, bisa kita atur jenis hurufnya, kemudian ukuran hurufnya ya, besar atau kecil ya, sesuai selera kita, dan harus seimbang lah ya dengan blog yang kita buat. Nah, kemudian warnanya bisa kita pilih. Oke, latar tabnya bisa kita pilihkan sesuai selera kita, bisa warna biru atau hitam ya. Oke, judul postingan bisa kita atur jenis hurufnya ya. Oke, anggap aja ini sudah kita terapkan ya, sudah kita atur, lalu kita terapkan ke blog. Setelah kita terapkan, bisa kita klik lihat blog. Oke, blog kita ini sudah jadi ya, sudah lumayan bagus Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah tahap posting blog ini ya. Nah, kita masuk ke menu blog, postingan. Misalnya postingan pertama kita adalah tentang mengisi bahan ajar misalnya ya. Misalnya bahan ajar yang kita buat adalah materi, kita buat judul materinya ya, materi pembelajaran kelas 8, judulnya misalnya adalah hukum Pascal ya. Kita pilih labelnya nanti adalah materi pembelajaran, maka di sini kita tinggal membuat materinya, bisa kita ketik, bisa juga kita copy paste dari file kita atau dari web lain. Misalnya kita cari dari internet ya, hukum Pascal. Nah, di sini ada tentang hukum Pascal. Nah, ini sebenarnya bisa kita copy ke blog kita, tapi saat kita mengcopy jangan lupa untuk membuat sumbernya ya, karena ini bukan milik kita, maka
ini harus nanti kita buat sumbernya ya. Maka ini kita buat sumber dari mana kita buat, yaitu kita copy aja ini URL-nya. Oke. Nah, lalu kita posting. Baik, ya coba kita lihat. Kita masuk ke beranda ya. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Pascal ya. Nah, selanjutnya kita mau membuat kuis ya atau soal ya. Kita mau posting soal. Caranya kita buat postingan baru. Judulnya adalah soal ulangan harian kelas 8 ya. Nah, judulnya juga sama di sini kita buat. Baik, soal yang kita buat adalah soal online. Misalnya yang kita sudah siapkan di Google Form. Caranya adalah kita masuk Google Form kita. Baik, kita sudah siapkan di sini adalah kuis atau soal ulangan harian. Maka kita mengambil linknya ini. Caranya adalah kita klik cream. Maka kita ambil linknya yang HTML ya. Kita pilih link yang HTML, lalu kita salin, lalu kita masuk ke blog. Nah, mau kita paste di sini, tapi kita klik yang HTML ya, jangan yang compose. Kita klik di sini yang HTML, kemudian kita enter di sini. Maksudnya kita paste di sini. Lalu kita simpan. Sebelum simpan kita klik dulu labelnya ya, bank soal ya. Kita simpan lagi, lalu kita posting ya atau publish. Oke. Lalu kita masuk ke beranda. Oke, soal ulangan kita sudah ada di sana Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah bisa dibagikan ke siswa. Nah, bagaimana kalau kita mengembed file PDF atau file doc supaya bisa muncul di blog kita? Caranya adalah kita mau posting. Misalnya file yang kita embed itu adalah materi pelajaran kelas 8. Kita pilih labelnya materi pembelajaran. Nah, judulnya kita sediakan dulu lah ya materinya. Pertama-tama materinya itu kita harus upload dulu di dalam drive kita. Materinya ini mau kita ambil dulu linknya. Caranya kita buka jendela baru. Lalu kita bagikan. Nah, kita buat pengaturannya. Dapat mengizinkan berbagi ya.
kemudian kita salin linknya. Kemudian linknya kita pastikan sementara dulu di Note atau di Word ya. Saya paste di sini link yang saya kopikan tadi. Nah, saya mau mengambil kode linknya ini adalah ini. Kode linknya sampai di sini. Ya, saya kopikan ini kode linknya ini. Kemudian saya ganti ke sini. Nah, sampai di sini dia. Ya, saya hapus. Kemudian saya ganti dengan link yang ini tadi. Jadi saya copy, tinggal paste. Kemudian saya copy ini semua. Lalu kita kembali ke blog. Baik, kita buat dulu judulnya, materi bunyi. Kelas 8. Nah, kemudian saya klik HTML, saya enter sekali, kemudian saya paste. Nah, kemudian saya simpan, kemudian saya publish. Baik, kita masuk lagi ke blog kita. Kita refresh sekali lagi. Oke, Bapak Ibu, sudah muncul di sini file dari yang kita embed tadi ya. Nah, ini terlalu lebar, supaya sesuai nggak mengenai bagian sebelah kiri ini, maka ini kan yang terlalu lebar, ukurannya kita kurangi. Kita masuk lagi ke publish. Nah, ini dia materi yang kita publish tadi. Kita mau mengeditnya, tampilkan HTML-nya. Nah, yang terlalu berlebihan itu adalah lebarnya ya. Nah, ini dia, kita kurangi width, kita kasih 600 saja, lalu kita perbarui. Nah, kembali ke draft, kita compose lagi. Nah, kita lihat, kita refresh sekali lagi. Oke, ini sudah kecil ya, atau ini kekecilan. Nah, kita coba ke 700 ya. Kita coba ke 700. Kita refresh lagi. Oke, sudah bagus ya Bapak Ibu. Nah, demikian caranya untuk mendesain blog Bapak Ibu. Dalam blog yang kita buat itu, lamannya itu minimal ada 4 yang berisi profil, galeri, bank soal, dan bahan ajar. Nah, untuk memposting sudah, kalau kita klik bank soal, maka postingan tentang soal akan ada di sini semua yang kita buat. Nah, kalau kita klik bahan ajar, maka bahan ajar saja yang muncul di sini semua. Ya, kalau klik galeri,
karena belum ada kita buat galeri ya, tinggal mempublish ya. Nah itu dia Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Salam kreatif Horas.